Jadi jangan sampai anak-anak muda Bekasi menjadi konsumen. Mereka harus jadi produsen. Dan itu gratis, nggak perlu bayar untuk anak-anak Bekasi. Saya akan ajari edukasi, bagaimana bikin platform, bagaimana memahami dunia game segala macam. Itu kita ajarin. Itu respon dari gulung dengan silakan besar di kembangnya zaman. Das Petra ini salah satu umum. Udah lebih dari setengah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini Ruang Tapos membahas tentang seorang yang berprofesi sebagai IT menjejakkan langkahnya di dunia politik. Ini Bang Kemas Firmansyah ini orang IT yang luar biasa ini. Kebetulan kita sudah berada di poskonya, posko orang-orang IT yang berlokasi di Plaza THB ini Bang ya. Iya. Plaza THB, Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi. Bang Kemas ini Bang Firman atau Bang Kemas Ya, panggil? sama aja Kemas Firman. Ada yang panggil Kemas, ada yang panggil Firman. Bang Kemas aja lah Oke ya. lah. Doa di awal ya. Iya. Tos dulu kali ya Bang ya. Siap. Aja. Nggak tegang ya. Slow. Oke ya Bang, izin. Ini kita ngacak-ngacak dikit kantor Abang. Ya. Kita mau bahas nih. Pertanyaan pertama nih yang bikin kita bingung. Abang nih seorang IT. Kenapa mau berpolitik Bang? Alright. Gini. Apapun bidangnya sebenarnya pada prinsipnya semua orang ingin punya peran aktif pada masyarakat. Makanya saya berpikir bahwa dunia teknologi digital dan teknologi informasi sekarang kan growth-nya sangat cepat sekali, sehingga ada hal-hal yang saya harus sampaikan kepada masyarakat. Bahwa nanti, ya kenapa saya mau berpolitik, tentu ada tujuannya ingin duduk sebagai salah satu perwakilan masyarakat di Dewan nanti. Intinya adalah mengedukasi masyarakat, terutama kalangan anak-anak muda, karena ini yang harus segera direbut oleh anak-anak muda. Kemajuan teknologi informasi ini harus dirasakan oleh seluruh kalangan anak muda, mendevelop kemampuannya, kita upgrade kapasitasnya sehingga dia mampu menjadikan teknologi informasi ini sebagai salah satu fungsi pendapatan buat mereka gitu. Jadi intinya itu. Jadi ilmu teknologi berkembang terus ya. Sangat berkembang. Anak Makanya muda? ya kenapa saya harus berpolitik ya, karena untuk mencapai pengaruh itu tentu saya harus punya sesuatu di masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengedukasi ini. Tentunya saya butuh satu kekuatan ya. Atau Abang memang sebelumnya pernah berpolitik atau ikut jadi apa gitu, aktivis atau ya, apa dulu di era-era tahun 90-an mungkin di saya cukup dikenal di tokoh di masyarakat di universitas saya dulu, karena memang saya tokoh penggerak pada waktu itu. Saya adalah salah satu penggerak mahasiswa ya, aktivis mahasiswa di Universitas Sriwijaya tahun 90-an. Mungkin kalau orang-orang yang aktif di tahun 90-an mungkin kenal dengan saya. Ya, pergerakan juga ya? Iya, pergerakan. Namun setelah pergerakan selesai, reformasi sudah selesai, ya saya pikir saya kembali lagi ke dunia kerja. Jadi saya masuk ke dunia kerja dan dunia usaha, sehingga menurut saya sudah selesai, politik sudah selesai dan saya berbisnis. Waktu itu. Tahun berapa terakhir? Terakhir ya tahun setelah 98 lah, mungkin terakhir saya tahun 95 lah terakhir. Setelah itu saya lihat pergerakan sudah selesai dan reformasi sudah terjadi, artinya ya ini artinya sudah tidak perlu lagi saya berperan aktif terlalu di politik, ya saya kembali ke dunia usaha ya, ke dunia kerja. Waktu dulu saya masih mahasiswa lah. Iya. Kalau untuk motivasinya ada nggak yang lebih spesifiknya? Kenapa gitu? Ya artinya kita artinya begini, setelah puluhan tahun saya bergelut di dunia usaha, terutama di bidang IT ini, ada yang harus saya transformasikan kepada masyarakat. Lebih ke itu ya, ilmu ya? Iya, jadi saya akan mengadakan pelatihan-pelatihan IT, ya apalagi didukung oleh pemerintah ya, sehingga nanti ketika saya masuk di dalam kepemerintahan, tentunya sebagai saya jadi ujung tombak pemerintah untuk membangun masyarakat, terutama kalangan anak-anak muda. Kalau saya hanya di luar ya mungkin di bidang swasta, mungkin tidak akan terlalu efektif, karena saya tidak bisa membuat sebuah kebijakan. Betul. Makanya ketika saya masuk di luar itu bisnis ya jatuhnya. Iya betul, hanya bisnis saja, ya hanya untuk memperkaya diri aja karena bisnis kan. Tapi kalau saya sudah masuk di pemerintahan, artinya saya akan membangun sebuah struktur yang lebih baik
kepada kalangan anak muda, khususnya anak-anak muda dan masyarakat khususnya di Kota Bekasi untuk bisa mendevelop dan memahami dunia IT lebih luas. Gitu ya. Karena sekarang udah jauh banget, udah terlalu canggih. Karena teknologi ke depan tuh luar biasa. 10 tahun ke depan orang udah nggak bicara lagi yang kelas-kelas Gojek ini udah nggak ada lagi, karena mereka udah bicara teknologi satelit. Tapi itu harus diarahkan ya, Bang? Iya betul. Makanya harus orang-orang seperti saya harus masuk ke dalam. Iya. Harus saya masuk. Kalau nggak diarahin juga ngeri juga ya. Yes, betul. Kayak anak kecil sekarang banyak yang main handphone, main game atau nggak ada pengarahan gitu. Betul. Makanya saya harus masuk di dalam pemerintahan, membantu pemerintah untuk mengkontrol itu semua, juga memberikan sebuah edukasi, pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sehingga dia bisa memanfaatkan media sosial, teknologi-teknologi yang sederhana menjadi sebuah pendapatan, income. Karena itu banyak sekarang anak-anak muda udah umurnya mungkin masih 20 sudah kaya raya. Dan itu bisa terjadi gitu kalau mereka memahami mensiasati dan cerdas terhadap teknologi. Teknologi ya penting ya. Itu sangat penting banget, sangat penting banget. Kalau untuk konsultan IT-nya ini lebih ke apa, Bang? Jalaninnya? Iya banyak. Saya banyak membuat platform-platform, ya, platform-platform untuk berbagai fasilitas ya, termasuk mungkin juga fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat ya. Artinya kebutuhan-kebutuhan sistem kita bikinkan, website, kemudian juga aplikasi, ya mungkin juga udah bicara NFT, cryptocurrency, yaitu artinya memang bidang saya banget. Dan dunia ini sangat digandrungi oleh anak muda, tapi anak muda harus memahami dengan betul. Harus betul-betul paham. Ada metaverse, karena game online. Bisa bayangkan, ya anak-anak muda itu sebagian besar itu gandrung dengan game online. Dan ini kalau nggak disiasati, kalau pemerintah nggak paham mengatur ini, dan ini berbahaya untuk kemajuan masyarakat ke depan. Makanya orang-orang seperti saya harus terlibat di dalam. Emang IT itu nyambung ya, kemana aja tuh? Kemana aja. Jadi saya harus terlibat. Berbahaya ini kalau nggak diatur dengan regulasi yang baik. Sampai sekarang pun aturannya belum jelas. Makanya orang-orang seperti saya harus masuk, yang mengerti. Iya harus. Kalau NFT itu lebih ke apa sih, Bang? Ya NFT itu semacam sebuah media transaksi yang ada di online, yang menggunakan berbagai macam platform-platform yang ada di dunia online. Ada gate transaksi antar, jadi udah nggak ada batasan gitu. Jadi saya bisa bertransaksi dengan orang-orang di Afrika, dan ini sampai sekarang regulasinya belum ada. Regulasinya belum ada. Saya bisa bertransaksi dengan negara di 30 negara, bahkan saya bisa beraktivitas dengan berbagai bangsa gitu ya. Kalau Abang selama ini bikin programnya atau gimana? Saya bikin program. Di Indonesia ini? Atau di luar aja, bahkan bukan hanya di Indonesia. Platform saya dipakai di luar negeri juga. Luar negeri ya? Luar negeri, Pak. Ya, jadi semacam platform untuk aplikasi, platform untuk trading, platform untuk robotik, itu dipakai di luar gitu. Bahkan disewa oleh, ya kita menyewakan fasilitas-fasilitas itu kepada masyarakat di open sea kalau orang kita bilang. Wah, udah di luar. Jadi aduh terbuka banget ya. Transaksinya jasnya kelihatan mahal gitu. Enggak lah. Jadi transaksinya itu sudah kadang-kadang sudah tidak menggunakan mata uang biasa, kita bisa menggunakan cryptocurrency. Berarti mata uang digital. Yang begini-gini nih NFT, robotik, nanti di edukasi yang ke warga Bekasi. Iya dong, harus. Saya akan edukasi, saya ajarin bagaimana pelatihan gitu ya. Pelatihan, kita akan adakan pelatihan. Jadi jangan sampai anak-anak muda Bekasi menjadi konsumen. Mereka harus jadi produsen. Bisa itu ya? Iya. Bisa ya? Iya bisa dong, sangat bisa. Buktinya saya sekarang adalah produsen. Saya memproduksi berbagai platform bisnis yang disewa oleh orang-orang di luar negeri. Kenapa enggak anak-anak muda juga kita didik, kita edukasi menjadi orang-orang yang menjadi. Jadi kita ini jangan sampai gagal yang kedua. Gagal yang pertama apa? Produk-produk barang luar negeri banjir ke Indonesia. Nah sekarang teknologi sudah berubah, sudah nggak main lagi di barang-barang dunia real. Sektor real ini sudah mulai ditinggalkan karena orang sudah mulai masuk ke sektor informatika teknologi. Jadi ini juga harus kita kuasai. Kalau enggak nanti kita ketinggalan lagi. Ketinggalan lagi, produksinya nanti orang luar, kita cuma pakai doang game. Kenapa nggak kita bikinin gamenya? Kenapa nggak kita bikinin platformnya? Suruh mereka yang sewa. Dan saya udah buktikan 30 negara sewa, bayar sama kita. Kalau kita menguasai teknologi, jangan sampai ini terlambat. Berarti Abang udah masuk ke 30 negara?
Luar biasa. Untuk rent penyewaan platform ya. Penyewaan platform. Iya, Itu buatan sendiri platform. Buatan Indonesia, asli buatan kita, anak-anak Indonesia. Nanti saya kenalin Siap. tim saya di Cianjur, ada di Bandung, di sini juga ada. Karena memang kalau IT ini nggak perlu ngantor gitu. Siap. Jadi by project aja gitu. Iya, ya. Tapi kalau domisili Abang di Saya di Harapan Indah. Harapan Indah sini ya. Iya, Emang sekitar orang Bekasi ya. Memang orang Bekasi gitu. Meskipun aslinya dari Asli saya lahir di Jakarta, walaupun orang tua dari Sumatera Selatan. Sumatera. Orang tua saya Sumatera Selatan, tapi saya lahir di Jakarta. Siap. Tapi bukan orang Betawi, tapi orang Jakarta. Iya. Oke. Nah, kalau untuk ini ya, balik ke politiknya nih. Oke. Kan berarti kan Medan Satria masuknya. Oke. Dan di politik udah masuk sebagai apakah mungkin kan kita lihat background tembok gini aja kan kuning nih. Iya. Kita nggak usah sebut merek lah ya. Nah itu sebagai apa? Udah. Ya, saya sekarang aktif juga sebagai Ketua Barisan Muda Kosgoro Kota Bekasi. Oh. Ya, sebentar lagi akan dilantik ya. Siap. Nah, itu saya sudah mulai aktif. Artinya apa? Segmentasi market saya kan anak-anak muda, makanya saya masuk di Barisan Muda Kosgoro. Dan ini saya akan rangkul teman-teman anak-anak muda di Kota Bekasi yang akan kita edukasi dengan menggunakan fasilitas organisasi BMK ini. Oke. Yang kedua, saya juga sudah jadi fungsionaris di partai tersebut, gitu. Partai. Udah ya, udah masuk ya. Udah, saya jadi fungsionaris. Yang kuning ini ya. Iya. Nah, terus itu berarti dapil Medan Satria Bekasi Barat. Bekasi Barat. Iya. Kalau belum diganti ya nanti ya. Iya, Medan Satria Bekasi Barat. Medan Satria Bekasi Barat. Yes. Ada nggak target untuk 2 kecamatan ini, Bang? Di bidang IT, mungkin ada rencana Abang? Ya, kita akan untuk di bidang IT ya, kita akan mengadakan pelatihan. Makanya ini tempat saya siapkan. Ini memang khusus untuk anak-anak muda training di sini. Ya, kursinya udah saya siapkan, tim-tim pelatihannya sudah saya siapkan. Ya. Dan itu gratis, nggak perlu bayar untuk anak-anak Bekasi. Saya akan ajari edukasi, bagaimana bikin platform, bagaimana memahami dunia game segala macam. Itu kita ajarin. Itu pelatihan apa gratis, Bang? IT. Gratis? Gratis, nggak bayar. Gratis. Luar biasa. Nggak perlu bayar. Berarti kita bisa juga dong? Kalau di luar mungkin bisa puluhan juta orang bayar. Di sini gratis. Gratis. Siap. Setiap nanti saya bikin kelas-kelas 1 bulan penuh, mereka harus ikut training 1 bulan penuh selama 160 jam. Kalau dia memang suka di dunia platform, kita ajarin platform. Dia pengen belajar NFT, metaverse, kita ajarin. Gimana bikin smart contract dengan exchanger. Nah nih, udah bicara IT. Kita ajarin. Berat ya? Iya, nggak berat sebenarnya, cuman istilah bahasanya tuh bahasanya udah ke sana. Jadi artinya kalau anak-anak muda datang ke sini saya ajarin. Anak-anak muda Bekasi nggak perlu bayar, saya yang bikinin kopi. Siap. Saya pengen anak Bekasi cerdas. Dan ini yang dibutuhkan orang Kota Bekasi. Oh iya, siap. Ini yang dibutuhkan Kota Bekasi. Ini nama kantornya apa? Poskonya? Ini nanti saya buat sebagai Barisan Muda Kosgoro. Poskonya di sini. Posko BMK. Posko BMK. Saya udah siapkan ini Posko BMK. Berarti udah niat banget berpolitiknya ya? Iya dong. Kan kita berpolitik itu harus menggunakan metode high politik. High politik. Iya, berbuat baik pada banyak orang, mengedukasi banyak orang. Jadi nggak usah disuruh pilih, mereka akan pilih kalau mereka merasakan manfaat yang langsung dirasakan gitu. Jadi kita jangan main low politik lah, udah capek. Kita coba high politik. Berarti kalau ngobrol sama orang IT itu ya, apalagi mau berpolitik ya, seru juga nih. Seru. Nanti kalau kelurahan, kecamatan butuh pelatihan IT, bicara sama saya. Bisa ya? Gratis. Wah, Pak Camat, Pak Lurah tuh. Gratis. Panggil saya. Panggil. Tim saya turun, saya panggil semua tim saya untuk ngajarin anak Bekasi supaya cerdas. Ya, siap. Ya, karena saya jadi dewan bukan mau cari uang, kita mau mengedukasi, mengedukasi masyarakat Kota Bekasi cerdas dan bisa memanfaatkan IT ini luar biasa. Luar biasa Pak. ya. Jangan kemarin kita jadi konsumen terus dong. Kita produsen, saya aja jadi penonton lah ya. Yes, jadi betul. Pemain lah ya. Karena 10 tahun yang akan datang, teknologi dunia digital akan sangat menguasai dunia. Kalau anak Bekasi ketinggalan zaman, akhirnya anak Bekasi cuma jadi konsumen, sewa, bayar. Kenapa mereka nggak bisa jadi kreator? Kenapa mereka bisa menjadi inspirator? Kalau mereka udah dididik dari sekarang, 10 tahun ke depan, mereka akan jadi produsen. Iya. Untuk anak muda ya? Anak muda dong. Kalau untuk umur 60 kan 10 tahun ke depan.
Ya kalau 60 ya kita bicara. Tapi yang masih lain. bisa lah ya belajar. Bisa. Nggak ada Tapi waktu maksudnya yang tepat ya, telat ya. segmentasi fokus kita kan di kalangan milenial ada 15%. Milenial ya. Siap. Kuota milenial kan ada 15%. Itu yang kita mau edifikasi. Milenial harus cerdas. Cerdas lah. Milenial harus kaya karena anak-anak muda sekarang oke lah punya kafe. Kalau dia nggak menguasai IT, Ya. produknya nggak laku. Karena semua bidang pun Semua bidang butuh butuh ya. IT. Jadi mereka akan kita persenjatai, Ya. kita akan perlengkapi. Nah, Ya. ini kita lengkapi mereka dengan kemampuan. Karena saya besar juga karena IT. Iya. Saya dikenal orang di dunia ya karena IT. Di 30 negara saya dikenal orang karena IT. Siap. Gitu. Tapi jasnya mahal kelihatan. sih. Enggak. Gitu. Oke, untuk Abang Empo, informasi tentang konsultan IT menjadi partai politik ini Ya. luar biasa. Yes. Kalau Abang Empo di rumah pengen tahu lebih dalam dan pengen ikutan daftar pelatihan Ya. secara gratis, bisa nanti hubungin di deskripsi kita tampilkan nomor kontak dan alamat. Oke, terima kasih Bang Firman. Yes. Bang tadi makanya Mas sekarang Bang Firman. Iya, boleh lah kayak Mas Firman. Terima kasih banyak waktunya. Sukses. Sukses Yes. selalu. Mudah-mudahan jadi pendidik yang Ya. luar biasa ya. Yes. Kita teriak aja Bang. 1, 2, 3. Aye. Mantap.